Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan saya Bapak Joko Wahono di kelas matematika kita. Anak-anak, walaupun di masa pandemi ini, masa darurat COVID-19 ini belum berakhir, marilah kita tetap semangat untuk selalu belajar. Semoga sukses menyertai kita semuanya. Anak-anak, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Di pertemuan kemarin kamu ada materi menyelesaikan persamaan kuadrat. Terus di akhir itu ada latihan dengan soal seperti ini. Tolong dibuka lagi di bukunya atau di downloadannya. Untuk dokumen ini nanti bisa anak-anak download ya di e-learning, di download aja atau dicatat. Kita lanjutkan ya. Jadi jika diketahui persamaan ini, terus kamu diminta menyelesaikan atau mencari penyelesaiannya, kita bisa menggunakan 3 metode anak-anak. Dengan metode pemfaktoran, dengan metode kuadrat sempurna, atau dengan metode rumus kuadratik. Nah, bagaimana cara menggunakan ketiga cara itu? Kita contohkan untuk menjawab nomor 1. Nah ini, jadi kalau ada persamaan kuadrat seperti ini, maka langkah pertamamu adalah menjadikan persamaan kuadrat itu menjadi perkalian atas faktor-faktornya ya, dengan pemfaktoran ini namanya. Caranya seperti ini, kemarin sudah saya jelaskan. Tinggal kamu mencari berapa P, berapa Q, dengan pedoman kalau dia dijumlahkan, P dan Q itu dijumlahkan bernilai 7, kalau dikalikan bernilai 12, maka P-nya itu 3 dan 4. Nah, kalau P dan Q sudah ketemu, kita proses. Nah, caranya seperti ini. X plus 3-nya yang 0 atau X plus 4-nya yang 0 supaya persamaannya itu benar. Diperoleh hasil X-nya itu yang pertama X untuk nilai min 3 atau X bernilai min 4. Itu menggunakan metode pemfaktoran. Kalau menggunakan metode kuadrat sempurna, nah, kamu harus memindahkan ini suku C, ini suku yang terakhir. Plus 12-nya dipindahkan dulu. Nah, dipindah sehingga jadi min 12. Ingat koefisiennya X kuadrat, di depannya X kuadrat harus 1 ya. Ini kebetulan sudah 1. Terus langkah berikutnya kamu menambahkan ya, supaya lengkap menjadi kuadrat sempurna dengan separuhnya yang B. Separuhnya B kan 7/2 itu dikuadratkan. Ya, min 12-nya ikut ditambah biar sama. Nah, menjadi kuadrat sempurna seperti di bawahnya ini namanya kuadrat sempurna. Nah, yang min 12 ditambah 7/2 kuadrat diproses. Ingat, 7/2 kuadrat itu nilainya sama dengan 49/4. Sudah samakan penyebut, maka diperoleh 1/4. Diproses lagi. Dengan demikian X plus 7/2 itu yang satu bernilai setengah, yang satu bernilai min setengah. Ya tahu kan, akarnya 1/4, setengah, dan min akarnya 1/4, min setengah. Nah, kalau diproses lagi, dihitung lagi dengan baik, jangan salah ngitungnya. Kemarin di ulangan kamu yang pertama bab 1 itu hitungannya banyak yang kurang bagus, sehingga tolong dicoba, diulang. Itu jadi X sama dengan min 3. Dicoba, nanti kalau tidak bisa tanya ke kakaknya atau bapak atau mamamu gitu ya. Tanya saja. Nah, akan ketemu seperti itu. Itu menggunakan metode kuadrat sempurna.
Nah, metode yang ketiga itu menggunakan metode kuadratik. Metode kuadratik itu metode rumus. Rumusnya harus hafal ini. Nah, ini. X-nya ada 2, yang satu min B plus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Yang kedua sama, hanya di sana ada plus yang satu, yang kedua min. Sama persis. Ini namanya rumus kuadratik. Tinggal berapa A, berapa B, berapa C masukkan. Nah, di persamaan kuadrat tadi X A-nya 1, B-nya 7, C-nya 12 kan. Masukkan aja. Nanti akan ketemu X-nya min 3, yang 1, yang 2, min 4. Silahkan dicoba. Gitu ya. Bener enggak gitu ya. Kalau sampai tidak benar dicoba sampai pas. Kalau tetap tidak bisa japri saya, nanti saya beri penjelasan lebih lanjut. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Nah, ini sama persis, tapi di sini persamaan kuadratnya itu 3x kuadrat min 7x plus 2 sama dengan 0. A-nya itu 3. Nah, ini kalau A-nya itu tidak 1 memang harus hati-hati. Nah, kalau A-nya itu tidak 1, maka caranya seperti ini. Nah, ini caranya seperti ini. Diingat itu. 3x tambah P, 3x tambah Q dibagi 3. Ini awalnya harus hafal caranya ini. Itu ya. Nah, ini terus diproses. Cara prosesnya itu tinggal nyari P dan nyari Q. Ketentuannya apa? P dan Q. Kalau dijumlahkan itu min 7 ini. Kalau dijumlahkan dia min 7. Mengapa? Sama dengan B-nya ini. Nah ini. Kalau dikalikan sama dengan 3 kali 2. Kalau P kali Q itu A kali C. Nah ini 3 P kali Q sama dengan, nah kalau tidak ada ini ya. P kali Q sama dengan 6 ya. Sama dengan 6. 3 kali 2. Nah berapa itu P dan Q? Ya mestinya min 1 dan min 6. Min 1 dengan min 6 dijumlah jadi min 7. Min 1 dengan min 6 dikalikan jadi 6. Jadi 6. Nah ini. Lah kamu kesulitan pertamanya nyari P dan Q. Maka kalau kamu itu belajar harus berusaha bisa menemukan P dan Q terlebih dahulu. Gitu ya. Nah ini dicoba sampai kamu itu paham caranya golek P karo Q. Kalau nggak mau mencoba ya tetap nggak bisa itu ya. Terus yang berikutnya, lihat yang belakang 3x plus min 6 itu bisa dikeluarkan jadi x min 2 dikeluarkan 3. Nah itu ya. Terus dibagi 3, 3-nya kecorek, nah tinggal ini aja. Terus diproses seperti tadi gitu ya. Diproses seperti tadi bahwa 3x min 1 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. 3x min 1 sama dengan 0 diperoleh X-nya sepertiga. X min 2 sama dengan 0 diperoleh X-nya 2. Gitu ya. Ini menggunakan cara namanya pemfaktoran. Kalau menggunakan kuadrat sempurna, nah ini lihat. Ini langkah yang pertamanya, A-nya itu dijadikan 1 dulu. Dengan cara dibagi 3 semua. Habis itu terus dipindahkan C-nya itu. Plus 2/3-nya dipindahkan. Jadi min 2/3. Terus dilengkapi ditambah separuhnya B. 7/3 itu kan separuhnya kan 7/6. Ya toh. Pangkat 2. Ditambah separuhnya nggon B. Dikuadratke. Nah, akan diperoleh kelanjutannya seperti ini. Jadi ini mesti plus ya. Plus berapa? Plus berapa? Itu ya. Kuadrat separuhnya B. Mesti plus loh ya. Yang belakang diri. Nah ini terus ketemu X min 7/6 pangkat 2. Jadi kamu gak usah bingung. Langsung aja X min 7/6 pangkat 2. Terus yang belakang ini dihitung. Penyebutnya jadi 36. Jadi 25/36. Sehingga diperoleh yang pertama, X min 7/6 sama dengan 5/6 atau X min 7/6 min 5/6. Nah, ini diproses seperti tadi.
maka diperoleh X yang pertama 2 dan X yang kedua 1/3. Sama ya hasilnya. Nah, dengan cara yang ketiga, dengan rumus kuadratik, kamu tinggal mengganti nilai A, B, C-nya ke dalam rumus dihitung. Jadi cara rumus kuadrat itu paling gampang, tinggal ganti aja. Tapi kamu harus bisa ngitung. Kalau kamu ngitungnya salah ya bermasalah. Atau kamu harus hati-hati dalam menghitung. Biasanya rumus ABC ini sangat jadi andalan. Tapi kalau pemfaktoran ini butuh kebiasaan. Iso ngerti maksudnya gitu ya. Kadang-kadang tidak perlu proses tapi bisa memfaktorkan langsung. Nah ini kamu kalau banyak latihan bisa pakai ini. Sementara cara yang B ini jarang dipakai ini. Terlalu panjang gitu ya. Oke, saya kira untuk itu tidak ada masalah. Dan untuk hari ini kita akan lanjutkan ke menentukan persamaan kuadrat ya. Caranya nggawe persamaan kuadrat anak-anak. Ya, nanti kamu akan ada persamaan kuadrat seperti itu. Maka penyelesaiannya kan X1 dan X2. Secara rumus kuadratik kan seperti itu. Maka antara X1 dan X2 itu ada hubungan yang unik. Ini hubungannya anak-anak. Jika dia kamu jumlahkan, maka nilainya itu min B per A. Proses saja ini. Nanti kalau diproses akan ketemu min B per A. Kalau X1 dan X2 itu dikalikan, ini diproses dikali C per A. Cuma prosesnya ini kalau saya jelaskan cukup lama ini ya. Sehingga tolong nanti diproses sendiri ya. Atau besok bisa saya tayangkan tersendiri ya. Ini ya. Tolong nanti diingat atau dicoba ini. X kalau kamu jumlahkan X1 dan X2 akan bernilai min B per A. Kamu kalikan bernilai C per A. Itu ya. Nah, sementara di dalam rumus kuadrat itu ada nilai yang tulisannya di bawah akar itu ya. B kuadrat min 4AC ya. Ada itu. Tolong ini dihafalkan ini. Nah, nilai ini menjadi nilai pembeda nanti ya. Maka dinamakan diskriminan. Nanti nilainya itu namanya diskriminan. Karena nilainya bisa 3 macam. Positif, 0, atau negatif. Nah gitu ya. Kalau dia bernilai positif, B kuadrat min 4AC atau di dalam akar itu bernilai positif, maka persamaan kuadrat itu akan punya 2 penyelesaian. X1-nya ada, X2-nya ya ada. Gitu. Tapi jika D-nya itu negatif, nah akar negatif itu tidak ada. Jadi di bawah akar kalau negatif tidak ada. Artinya persamaan kuadrat itu ya tidak punya penyelesaian. Orang duwe. Tidak mungkin gitu ya. Jadi kesimpulannya persamaan kuadrat tidak semuanya punya penyelesaian. Yang punya itu kalau D-nya lebih dari 0, punya 2 penyelesaian. Terus kalau D-nya sama dengan 0, dia punya 2 tapi sama atau kembar. Atau dikatakan penyelesaiannya hanya 1. Nah, gitu ya. Kalau D-nya 0. Tolong nanti setelah di-download dokumennya kamu coba gitu ya. Nah, penyelesaian itu punya nama lain yaitu akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kalau nanti ada pertanyaan akar-akar persamaan kuadrat, pertanyaan itu sama dengan penyelesaiannya. Bisa kita contohkan ini ya. Nomor 1 ini. Ini persamaan kuadrat ini punya 2 penyelesaian ini. 1 dan min 3. Nah, nanti caranya silakan dicoba saja. Tapi saya hanya menunjukkan kalau ini punya 2 penyelesaian. Kalau kamu cari D-nya itu nilainya 40. Terus yang nomor 2 ini hanya punya 1, yaitu apa? 5. Ini D-nya sama dengan 0. Dicoba aja gitu ya. 5. Kalau nanti kamu cari ya penyelesaiannya hanya 1, 5 atau 2 tapi kembar. Tapi yang nomor 3 ini contoh dia tidak punya penyelesaian. Kamu cari nggak ketemu penyelesaiannya karena D-nya negatif, diskriminannya negatif.
Nah, kalau nanti ada penyelesaian persamaan kuadrat kok D-nya negatif, kamu jangan maksa nyari karena memang tidak akan ada penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, kok jawabannya enek kata-kata tidak ada penyelesaian. Nah, itu lihat D-nya. D ya namanya diskriminasi, yaitu nilai daripada B kuadrat min 4AC. Ya, tolong nanti dibuka dokumennya, dibaca. Kalau bingung, kamu bisa download tutorialnya ini untuk kamu dengarkan biar kamu tidak ada masalah. Oke, sekarang bagaimana menentukan persamaan kuadrat gitu ya. Nah, jadi kamu nanti bisa menyusun sebuah persamaan kuadrat manakala kamu mengerti akar-akarnya. Jika X1 dan X2 itu penyelesaian atau akar-akar, maka persamaan kuadrat itu bisa dibuat seperti ini bentuknya. X kuadrat min kurung X1 tambah X2 X tambah X1 X2. Ini cara menyusun persamaan kuadratnya. Kok bisa begitu ya? Nah, ini nanti buktinya di bawahnya ini. Nah, ini contohnya buktinya. Nah, gitu ya. Nanti dibaca aja. Dibaca. Insya Allah kamu bisa. Tapi harus serius ya. Kalau tidak serius ya susah. Itu ya, kita contohkan misalkan tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu 3 dan min 5. Kamu persamaan kuadrat orang ngerti, tapi penyelesaiannya itu 3 dan min 5. Coba persamaan kuadratnya seperti apa? Ya susun aja. Nah, ini cara nyusunnya. Lihat, cara nyusunnya dilihat. Gitu ya. Gampang toh? Nah, itu. Jadi tinggal menjumlahkan akarnya dan mengalihkan akarnya terus dimasukkan. Plung gitu ya. Nah, nanti terus ketemu. Oke, itu ya. Semoga tidak ada masalah. Tetapi kita akan ada kesulitan manakala persamaan kuadrat itu punya hubungan dengan persamaan kuadrat yang lain. Contohnya nomor 2 ini. Coba buatlah sebuah persamaan kuadrat yang penyelesaian atau akarnya itu 2 kalinya dari akar-akarnya ini. Nah, gitu ya, 2 kalinya. Biasanya anak-anak nyari akarnya ini dulu. X kuadrat plus 2X min 15 itu dicari. Tapi tidak usah dicari itu akarnya. Kita manfaatkan materinya. Yaitu kita lihat X1 dan X2 nya saja. Nah, biar caranya jawab gini. Ikuti ini. Jadi X kuadrat plus 2X min 15 itu kalau akar-akarnya X1 dan X2, maka kita punya nilai jumlahnya. Nah, X1 ditambah X2 itu min B per A. Nah, min 2. Ya kan? Min B per A toh. A-nya kan 1. Sekarang X1 kali X2 itu C per A. Nah, C-nya min 15, A-nya 1. Min 15. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gini. Seandainya persamaan kuadrat yang dicari itu akarnya itu P dan Q, berarti P-nya itu 2 kalinya X1, Q-nya itu 2 kalinya X2. Betul ya? Dikatakan 2 kalinya. Nah, bagaimana nyusunnya? Nah, nyusunnya ya PQ dijumlahkan, PQ dikalikan, diproses seperti itu. Lihat. Dilihat. Nah, gitu ya. Udah lihat toh? Lihat, perhatikan. Terus dimasukkan, udah ketemu persamaannya. Nah, gitu ya. Gampang nanti. Silahkan dibaca, dicoba. Tidak dibaca toh, dicoba, diulangi lagi, ditulis. Insya Allah gampang. Ya, jadi cirinya matematika itu dicoba, ditulis. Insya Allah bisa. Oke. Nah, sekarang persamaan kuadrat itu bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal cerita. Nah, gitu ya, soal-soal cerita penerapan ini sekarang. Jika sebuah ruangan berbentuk persegi panjang, panjang ruangan tersebut 9 meter lebih panjang dari lebarnya loh ya. Jadi panjangnya bukan 9 meter, ning 9 meter luwih dawa dari lebarnya. Dan luas lantai ruang tersebut 360. Tentukan panjang dan lebar. Berarti panjang kalau lebar itu orang ngerti. Jadi 9 itu apa? 9 itu selisihnya. Itu. Jika lebarnya X, maka panjangnya X luwih dawa 9. Itu ya. Jadi X tambah 9.
Jika lebarnya X, maka panjangnya X plus 9. Nah, ini harus ngerti ini dulu. Nah, ini kalau kamu susun, nah, luas itu panjang kali lebar, ketemu tulisan seperti di bawahnya itu. Lihat ini. Nah, ini. Ketemu X kuadrat tambah 9X, 360-nya dipindah sama dengan 0. Nah, ternyata ini sebuah persamaan kuadrat. Bisa disusun menjadi persamaan kuadrat lah. Terus kamu tinggal nyari X atau nyari penyelesaiannya. Mau pakai metode apa saja silahkan. Mau pemfaktoran, mau kuadratik, mau apa saja silahkan. Nanti akan ketemu X-nya atau penyelesaiannya. Lah X-nya itu ada dua. Yang satu min 24, yang satu 15. Karena apa? Lebar itu ukuran, maka tidak mungkin bernilai negatif. Maka pilih lebarnya 15. Oke ya, jangan pilih min 24, tapi pilihlah yang 15. Kalau lebarnya 15, panjangnya berapa? Karena selisihnya 9, ya 15 tambah 9. Jadi 24 cm. Gitu ya. Anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini saya kira sampai sini dulu. Nanti tolong dibuka lagi buku referensi yang kamu punya, yang kamu miliki, baik dari perpustakaan atau dari lain. Silahkan materinya ini kamu baca, bukunya kamu coba kerjakan soal-soalnya. Kalau ada yang tidak bisa, silahkan konsultasi saya melalui Japri. Nanti insya Allah saya beri penyelesaiannya. Saya kira gitu anak-anak. Semoga pertemuan yang singkat ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.